Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hidup ini kadang kebosanan datang melanda kita. Kemalasan kadang juga menghampiri kita, karena memang hal itu merupakan bagian daripada kehidupan manusia. Tidak kita pungkiri bahwa semua kita pernah datang rasa-rasa tersebut, bosan, malas, jenuh, dan lain sebagainya. Namun demikian, kita bisa meminimalkan atau menghilangkan berbagai rasa tersebut dengan berbagai cara tentunya. Salah satu cara adalah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya bahwa permulaan dari rasa tersebut, rasa bosan, rasa malas, atau mungkin hari ini diistilahkan dengan istilah bad mood, lebih sering dimulai dari pagi hari. Jika pagi hari kita kurang baik, jika pagi hari kita tidak menyenangkan, maka sepanjang hari kita akan merasakan rasa yang tidak baik, rasa yang tidak menyenangkan. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk mengantisipasi apa yang tidak kita inginkan atau sesuatu yang buruk di siang harinya. Maka tentu dimulai dari pagi hari ketika kita tidur. Maka di sana kita disunahkan untuk berwudu sebelum tidur. Kalau bisa sholat 2 rakaat. Kalaupun berwudu dan sholat 2 rakaat tidak bisa, maka cukup membaca doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Intinya, jangan pernah tidur kecelakaan. Saya sering mengistilahkan dengan istilah tidur kecelakaan. Apa yang dimaksud dengan tidur kecelakaan ini? Tidur kecelakaan adalah tidur yang mungkin tanpa niat. Mungkin saat kita duduk di depan televisi, tiba-tiba kantuk mendera dan kemudian kita tidak tahan lalu tertidur. Ini namanya tidur kecelakaan. Tidur yang tidak akan ada pahalanya sama sekali. Berbeda dengan tidurnya orang muslim atau tidur yang tidak kecelakaan. Dimulai dari berwudu atau minimal berdoa lalu berniat untuk tidur. Maka inilah tidur seorang muslim yang bahkan dalam sebuah hadis, meskipun hadis ini masih dipertanyakan antara dhaif dan tidaknya, dikatakan bahwa tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya ahli ibadah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita mulai dengan tidur, dengan berdoa, atau bahkan dengan berwudu dan sholat 2 rakaat, maka kemudian begitu kita bangun, kita langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita langsung berzikir, beristighfar dengan kalimat-kalimat yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah itu kita berwudu, lalu sholat 2 rakaat. Maka kata Rasulullah SAW, jika ini kita lakukan, maka insya Allah hari kita akan menjadi hari yang sangat menyenangkan, penuh semangat. Jiwa kita akan menjadi jiwa yang bahagia sepanjang hari. Namun jika ini kita tidak melakukannya, maka hari kita akan menjadi hari yang sangat buruk, penuh dengan kemalasan atau mungkin diistilahkan dengan istilah bad mood. Dan sepanjang hari kita akan merasakan hari yang sangat tidak menyenangkan.
Inilah yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nam salasu uqad wa yadribu kulla uqdatin wa yaqul alaika lailun tawil farkud wa idza staiqadha fa dzakarallaha khallat uqdatun wa idza tawaddaa khallat uqdatun wa idza shalla khallat uqadu kulluh fa asbaha nasitan tayyiban nafs wa illa asbaha khabisan nafs kaslan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ketika kita tidur, setan membuat 3 ikatan di bagian belakang rambut kita, di bagian belakang atau di tengkuk kita. Lalu setan memukul ikatan itu satu persatu dan mengatakan, ini adalah malam yang sangat panjang, maka tidurlah. Ketika orang itu bangun dan kemudian beristighfar, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terlepaslah satu ikatan. Dan apabila berwudu, terlepaslah satu ikatan. Dan apabila sholat, terlepaslah semua ikatannya. Maka harinya akan menjadi hari yang sangat menyenangkan, penuh semangat, dan jiwanya menjadi jiwa yang membahagiakan, jiwa yang bahagia. Jika tidak dilakukan, maka jiwanya akan menjadi jiwa yang buruk, jiwa yang penuh dengan kesusahan, dan kemudian hidupnya penuh dengan kemalasan. Ini yang disebut dengan istilah bad mood sepanjang hari. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan setiap pagi kita, setiap kita bangun. Tentu ini adalah bangun sebelum subuh. Jika bangunnya setelah subuh atau naudzubillahi min dzalik, jam 7 misalnya, jam 6 misalnya, maka tentu hadis ini tidak berlaku lagi. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan jazaa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.